butuh healing? Selamat refreshing bareng channel Sering Healing, channel inspirasi aktivitas healing ke tempat wisata, makan-makan, staycation, atau sekedar keliling jalanan kota untuk menghibur diri agar kembali bersemangat. Ditemenin si Ling, si paling healing. Mau kemana kita hari ini? Tonton terus video ini ya. Sibling udah pada mudik belum? Atau masih ada yang ngantor? Memang badannya sih di kantor, tapi pasti pikirannya udah mudik duluan kan? Sama nih kayak Ling, vibes lebarannya udah berasa banget. Lagi-lagi waktu itu cepet berlalu ya. Ramadan udah di penghujung aja. Semoga puasa dan semua amalan kita di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Tentunya di bulan Ramadan kali ini, Ling gak melewatkan berbuka puasa sekaligus staycation di Hotel Surabaya. Sibling yang lagi cari referensi tempat berbuka bersama di minggu terakhir puasa ini, atau yang lagi bingung pilih-pilih hotel buat berlibur, yuk merapat. Jadi siang terik gini, Ling menuju ke Movenpick Hotel Surabaya City. Hotel bintang 5 yang dibuka di akhir tahun 2019 ini dulunya bernama Grand Mercure. Sejak tahun 2023 lalu berganti menjadi Movenpick. Masih sama-sama brand hotel premium dari Accor Group. Berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 71, Margorejo, Kecamatan Wonocolo, yang merupakan jalan arteri primer dua arah penghubung Surabaya dan Sidoarjo. Jalan tersebut bisa juga disebut sebagai pintu masuk ke Surabaya, sehingga posisinya sangat strategis, dekat pusat perbelanjaan, perkantoran, rumah sakit, universitas, dan sebagainya. Gak heran kalau jalan ini langganan macet. Sibling yang dari arah Wonokromo harus belok kiri, nyebrang rel kereta api menuju Jalan Frontage Ahmad Yani, melewati Rumah Sakit Angkatan Laut. Awas, jangan sampai kelewatan ya, karena jauh kalau harus muter lagi. Gak lama setelah itu, kelihatan jelas kok nama hotelnya. Kalau siang-siang gini masih sepi jalannya, biasanya macet di jam-jam pulang kerja. Seperti biasa, Ling gak turun di lobi, soalnya jarang bawa barang banyak-banyak, apalagi staycation dalam kota. Langsung aja ke parkiran. Untuk area parkir hotelnya ini berupa parkiran gedung sekitar 5 lantai. Gak terlalu besar, tapi cukup mudah dapat parkiran di lantai 2A. Lift akses ke lobi hanya untuk staf. Tamu bisa turun beberapa lantai untuk sampai ke parkiran lantai G. Untung nggak jauh ya puasa-puasa gini. Dari parkiran lantai G ada pintu kecil untuk akses langsung menuju ke lobi. Proses check-in-nya lancar dengan menunjukkan KTP tanpa deposit. Pas booking, Ling request kamar lantai tinggi. Jadi waktu check-in dipenuhi. Kartu akses langsung dapat 2 per kamar. Meskipun termasuk kecil untuk hotel bintang 5, tetap terasa mewah dengan marmer dan warna emas di ceilingnya. Tersedia beberapa sofa single untuk para tamu hotel yang sedang menunggu. Yang selalu ada di hotel-hotel selama bulan Ramadan yaitu dekorasi khusus tema Ramadan depan pintu masuk utama hotel. Otomatis tak terlihat welcome drink di sekitaran lobi karena puasa. Ada sebuah lobby bar bernama More yang menyajikan makanan ringan seperti cake, pastry, serta kopi dan aneka minuman lainnya. Selain kursi di sekeliling barnya, juga terdapat sofa empuk di sebelahnya. Ling dapat kamar di lantai 17 dari 22. Udah cukup tinggi lah ya. Lift akses kamar ada 3, yang sekarang aktif hanya 2, disesuaikan dengan jumlah tamu ataupun event hotel. Pencahayaan di koridor agak gelap, kebantu banget sama cahaya matahari dari kaca. Ini dia kamar Ling, nomor 1703. Tipe kamar ini adalah deluxe room yang punya luas 36 meter persegi dengan harga 1 jutaan. Tipe lainnya ada superior room
Tipe terbawah dengan luas 33 meter persegi di harga mulai dari 890 ribuan. Kemudian ada Executive Room dengan bathtub, luasnya 42 meter persegi dan harga 1,3 jutaan. Untuk tipe suite, ada Deluxe dan Executive Suite yang dilengkapi living area dengan luas masing-masing 50 dan 66 meter persegi, serta harga 1,6 dan 1,9 jutaan. Terakhir, buat para sultan masih ada Presidential Suite dengan luas 163 meter persegi dan harga 5,1 jutaan. Listrik dalam kamar nggak memerlukan kartu akses, sehingga pertama masuk otomatis sudah dingin serta lampunya menyala. Paling dekat sama pintu kamar ada 2 lemari yang tinggi. Lemari pertama berisi gantungan baju dengan 5 hanger dan di dasarnya tersedia 2 pasang slipper. Lemari satunya terdapat senter, deposit box, dan 3 laci. Laci pertama berisi laundry bag, sedangkan laci keduanya kosong. Dan untuk laci ketiga berisi hair dryer. Di antara 2 lemari terdapat meja koper yang muat untuk koper ukuran besar. Area tempat tidur berlantai karpet yang empuk. Kasurnya lebar ukuran Super King. Ada handuk yang dibentuk angsa dengan greeting card. Bantalnya ada banyak, 2 ukuran besar, 2 yang agak kecilan, dan 2 ukuran bantal sofa. Samping kiri kanan kasur punya meja marmer yang sama. Mejanya dilengkapi laci, top kontak universal, saklar lampu, dan lampu gantung. Untuk yang di sebelah kanan terdapat telepon di atas mejanya. Sisi headboardnya berbahan fabric yang nyaman buat sandaran. Di pojok sebelah kiri ada sofa kombinasi kulit dan fabrik yang dilengkapi meja marmer bundar. Sedangkan yang pojok kanan ada meja kerja dengan sofa single yang bisa memutar. Stop kontaknya berlimpah. Ada 2 stop kontak universal dan 2 USB. Bahkan di bawah meja ada 1 lagi. Terdapat laci di meja kerja yang tipis dan kosong. Petunjuk arah kiblat bisa dilihat di plafon atas meja kerja. Masih ada 1 meja sekaligus lemari untuk makanan dan minuman. Di atasnya ada wadah remote TV, heater, kopi dan teh, serta 4 botol kaca air minum. Lagi-lagi ada stop kontak di sisi mejanya. Laci di bawahnya kosong, bisa untuk penyimpanan. Lemari bawahnya terdapat kulkas dengan 2 soft drink gratis. Sebelah kirinya merupakan lemari berisi 2 cangkir dan 1 gelas untuk minum. Untuk lemari sebelah kanan berisi cookies dan keripik singkong. TV kamar berukuran jumbo, dijamin puas dengan layar 55 inch-nya. Tersedia hiburan dari TV kabel sekitar 70-an channel termasuk channel-channel film. Bisa untuk nyetel YouTube di TV, meskipun wifi-nya kalau di HP nggak kencang. Room service bisa dilihat di TV ataupun di link yang ada di Instagramnya. Kategorinya terbagi 3, yaitu all day menu, sahur menu, dan beverage menu. Harganya masih terjangkau untuk ukuran hotel bintang 5, seperti steak sekitar 200-an ribu dan pizza 100-an ribu. Menu lokal seperti lontong kikil dan rawon iga di harga 80 sampai 100-an ribu. Untuk menu sahur berupa sepaket makan, minum, dan buah seharga 125.000 langsung diantar ke kamar. Siapa tahu ada yang nginep tanpa sarapan atau sahur bisa pesen ini. Daripada mager pesen sahur di luar kan? Untuk beverage menu ada mocktail, teh, kopi, jus, dan lainnya mulai dari 40-an ribu. AC kamar merupakan AC sentral yang selalu dingin meskipun kena matahari ketika gorden kacanya dibuka. View kaca adalah pemandangan kota Surabaya. Dari kamar bisa terlihat Masjid Nasional Al-Akbar dan Ciputra Walk. Terdapat pintu geser yang bisa buka tutup sebagai pembatas dengan kamar mandi. Jika dibuka, tembus ke area wastafel serta ada cermin 2 sisi. Selain itu, cermin yang lebih besar ada di dekat pintu kamar mandi dengan ukuran full body. Pintu kamar mandi juga memakai sistem geser. Dalamnya cukup luas, terbagi jadi 3 bagian.
Area wastafel terdiri dari cermin setengah badan, wastafel yang berbahan terrazzo, dan di bawahnya rak handuk dan amenities. Kalau pintu gesernya dibuka, bikin kamar mandi jadi lebih terang. Ada cermin bulat nempel pada dinding yang dilengkapi lampu ring light ala MUA. Sangat membantu bila merasa cermin yang besar kurang terang. Bawahnya ada sebuah stop kontak untuk hair dryer. Di atas wastafel terdapat 2 gelas kumur, sabun cuci tangan, dan tisu. Di atas rak terdapat 1 keset dan 1 handuk. Amenitiesnya terdiri dari 2 dental kit, sisir, sanitary kit, dan sanitary bag. Dinding pada area kloset motif heksagon berwarna emas yang serasa kamar mandi sultan. Klosetnya tipe duduk dengan bidet. Disediakan tisu 2 roll sekaligus pada dinding sisi kloset. Area shower bersekat kaca dan dilengkapi pintu. Di handle-nya tergantung sebuah handuk, sehingga total ada 3 handuk termasuk yang dibentuk angsa. Pas mandi bisa pilih mau pakai head shower ataupun hand shower. Sabun dan sampo dalam soap dispenser berada di dinding samping. Lihat isi kamarnya seperti ini, pasti betah deh seharian di kamar. Pencahayaannya terang, interiornya modern dan mewah bernuansa ivory, hitam, abu-abu, serta putih marmer. Terus dapat welcome pack pula yang diantar ke kamar. Terdiri dari 2 macam coklat dan sepotong lapis legit. Untung Ling masih ingat kalau puasa. Sambil menunggu waktu berbuka, Ling ajak lihat-lihat beberapa area di Movenpick ini ya. Kalau dari kaca dekat lift bisa kelihatan Tunjungan Plaza. Tampak hotelnya dari depan seperti ini. Memang terlihat kompak, nggak besar. Jalanan sekitar hotel mulai ramai menjelang waktu berbuka. Persis di sebelahnya ada pusat perbelanjaan bernama Maspion Square. Untuk fasilitas kolam renang dan gym berada di lantai 6. Kolam renangnya ini outdoor view kota Surabaya. Buka dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Kedalaman kolam renang sekitar setengah meter untuk anak-anak dan 1,2 meter untuk dewasa. Selain buat renang, bisa untuk santai karena dilengkapi kursi-kursi dengan taman yang terawat. Terlihat jelas Maspion Square dari lantai 6 ini yang dulunya rame ketika supermarket Giant masih berjaya. Kalau sekarang lebih terkenal sebagai pusat IT dan ketambahan pasar malam dengan berbagai jenis permainan. Alat-alat gymnya lengkap juga loh. Ada 2 elliptical, 2 treadmill, peda statis, dumbbell, dan chest press machine. Areanya dingin, serta disediakan air minum, locker, dan handuk. Fasilitas gym bisa digunakan di jam 6 pagi hingga jam 10 malam. Gak kerasa udah mendekati jam setengah 6 sore. Ling menuju Parita Restoran untuk berbuka puasa. Harga per pax-nya di 258.000. Kalau sibling tergabung di membernya bisa diskon 10-15%. Naik 1 lantai aja dari area kolam renang dan gym tadi. Begitu pintu lift terbuka, langsung disambut dan diantarkan oleh stafnya ke meja yang sesuai dengan table name pemesannya. Ini udah hampir jam buka, kok masih sepi ya? Ling dapat meja di pinggir kaca dengan pemandangan kolam renang, Jalan Ahmad Yani, dan gedung di sekitarnya. Parita Restoran ini nggak begitu luas ya. Desainnya sama seperti lobi dan kamar, didominasi warna hitam dan putih dengan sentuhan dekorasi berwarna emas. Menu pertama dekat meja Ling adalah menu spesial yang terdiri dari chicken corn soup, rujak cingur, Thai beef, chicken Hawaiian, dan fruit salad. Di baliknya tersedia buah potongnya, ada semangka, pepaya, dan melon. Jalan terus sampai ujung ada stol makanan yang menyediakan kue chow siram, chicken shawarma, dan salad bar. Kembali ke area tengah, tersaji tomato rice, butter chicken, dan pita bread. Terus ada macam-macam takjil seperti tahu isi, tempe mendoan, ote-ote lengkap dengan petis, rondo royal, pisang goreng, wedang angsle, dan kolak pisang mutiara.
Belakangnya ada open kitchen, tempat menu-menu nasi goreng SO saus, mie keluntung, tumis kacang panjang, ayam lodo, ikan acar kuning, krengsengan daging, aneka sambal, dan kerupuk. Ada live cooking pizza, puding, kopi dan teh panas, teh tarik, infus water, ice lemon tea, dan iced tea di deretan menu dekat kaca. Untuk dessert stationnya ada di dekat kasir, mulai dari 3 macam ice cream beserta toppingnya, bubur mutiara, Ali, assorted French pastry, cupcake, sate buah dengan coklat fontaine, dan es daluman khas Bali yang bisa diracik sendiri. Terus ada kurma, assorted pie, wingko babat, dan kue lapis. Masih ada stol makanan di ujung depan restoran, ada martabak dan terang bulan, serta Mongolian barbecue. Selamat berbuka sibling. Semua menu yang diambil rasanya sedap. Lingling paling suka sama kue tiaw siramnya. Pedas seger gitu. Kalau ada Ali, Lingling otomatis ambil. Padahal itu makanan penutup tradisional Mesir, tapi malah dimakan di awal. Di tengah-tengah menikmati makanan, ada staf yang berkeliling menawarkan minuman khas. Yang pertama ada Komor Aldin, khas Suriah yang terbuat dari buah aprikot kering. Yang kedua ada susu kurma hangat. Wah, segernya. Enak, nggak terlalu manis. Sayang nih cuma dikit. Lanjut cobain makanan khas India, yaitu butter chicken dan pita bread. Langsung auto kenyang, soalnya rotinya padat dan cukup gede. Dengan mengusung tema jelajah negeri para nabi, seharusnya variasi menunya bisa lebih banyak ya. Kayaknya nggak afdol kalau menu-menu khas Timur Tengah nggak ada kambingnya. Untuk minuman dinginnya juga Lingling rasa bisa lebih variatif lagi. Tapi masih kebantu sama gelasnya yang besar kok, jadi puas minumnya. Alhamdulillah perut udah kenyang. Sibling bisa menikmati hidangan buka puasa ini sampai jam 9 malam. Ini tamu-tamu yang udah reservasi kok masih tetap nggak ada ya? Apa untuk makan malam? Lingling menuju kasir untuk pelunasan. Sampingnya dijual coklat dan kopi dari berbagai macam daerah. Pelayanan di restoran sangat oke. Piring kotor gercep langsung diambil dan dengan sopan menanyakan hal-hal yang kurang sebagai masukan. Baru sadar nih, karpet di koridor bergambar peta Jawa Timur tempo dulu. Suasana koridor di malam hari tetap gelap, tapi di dalam kamar cukup terang walaupun ambience-nya warm, malah bikin nyaman. Tampak jalanan Ahmad Yani masih lancar di malam minggu. Yang butuh jadwal waktu imsak dan sholat selama Ramadan udah tersedia di TV. Seperti biasa, Lingling lanjut movie time sampai terasa ngantuk. Waktunya sahur sibling di jam 3 pagi ini. Agak mepet dengan azan subuh sih kalau menurut Lingling. Soalnya kan konsep buffet. Dari pengalaman sebelumnya di hotel lain jam 2 pagi udah bisa sahur. Langsung turun ke lantai 7 di Patita Restoran. Sama seperti buka puasa kemarin. Tamu yang berpuasa otomatis sarapannya diganti sahur ya. Para stafnya menyambut dengan sangat ramah. Udah seger aja. Sedangkan Lingling masih muka bantal. Di menu utamanya ada nasi goreng teri, baby potato, baked bean, mixed vegetable, oyster sauce, ayam kare, ayam saus Singapura, omelet, dan sosis. Sibling yang mau telur mata sapi tinggal bilang aja ke chef depannya. Belakangnya tersaji menu Nusantara, yaitu nasi kuning, lengkap dengan ayam goreng sereh, tahu Bali, kering tempe, dan sambal goreng kentang. Yang mau bubur ayam ada di baliknya ya, bebas ambil topping sepuasnya, serta bisa disesuaikan selera masing-masing dengan menambahkan sambal, kecap, dan kerupuk. Minuman dinginnya tersedia guava dan orange juice, serta infused water. Sedangkan minuman panasnya standar ya, kopi dan teh. Masih sederet dengan minuman, ada 3 macam sereal, fresh milk, dan puding yang tersaji di kulkas.
Untuk dessertnya ada beberapa pilihan seperti bubur kacang hijau dengan santan, donat, jenis pastry, croissant, jajanan pasar seperti wingko babat dan kue lapis, muffin, aneka sweetbread, dan toast bread dengan 2 macam selai. Ada juga gluten dan sugar free cookies loh. Di paling ujung sini masih ada salad bar, pepaya, melon, dan semangka potong. Menu sahurnya cukup banyak pilihan, sama seperti menu sarapan pada umumnya, meskipun ada meja food stall yang kosong. Semua makanan yang diambil rasanya enak. Yang record ini nggak termasuk nambah-nambahnya ya. Lingling sangat enjoy walaupun kejar-kejaran sama Imsa. Tapi ada note sih dari Lingling. Entah kenapa menu sahur waktu itu lauknya kebanyakan ayam dan nggak ada menu berkuah seperti soto atau sup gitu. Kan enak ya pagi-pagi nyeruput kuah anget. Suasana resto saat sahur malah lebih rame daripada buka puasa kemarin. Berkebalikan dengan jumlah stafnya yang terlihat sedikit. Walau begitu pelayanannya tetap maksimal. Lingling ditawarin mau diambilkan kopi atau teh panas. Balik lagi ke kamar, baru inget masih ada coklat welcome snack. Untung masih ada beberapa menit sebelum azan. By the way, pada masih ngikutin para pencari Tuhan kah? Udah jilid 17 aja ya dari Lingling SMP. Ada yang seangkatan gak? Selamat pagi dari kamar Lingling. Birunya langit hari ini. Alhamdulillah dari kemarin udah gak ngerasain getaran gempa lagi. Soalnya sehari sebelum staycation, Surabaya kena dampak dari gempa di laut utara Jawa. Mana lupa, selalu minta lantai atas waktu booking. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Udah waktunya check out nih. Jadi, menurut Lingling, Movenpick Hotel Surabaya City ini rating kebersihannya 5. Fasilitasnya juga 5. Sesuai ya dengan kelasnya yang bintang 5. Mulai dari kamar yang dilengkapi minibar, kasur yang super lega, nyaman, dan desain yang mewah. Terus, space parkirannya juga cukup. Alat gym yang bisa dibilang lengkap, dan kolam renang infinity dengan view kota Surabaya. Lanjut ke pelayanannya yang ratingnya lagi-lagi 5. Staffnya ramah dan sangat care. Padahal Lingling booking tipe kamar deluxe, tapi dapat greeting card dan welcome snack. Untuk makanannya 4,5. Dari segi rasa sebenarnya cocok-cocok aja. Cuma menurut Lingling sekelas Movenpick bisa lebih dari itu. Mungkin dari menu-menu buka puasanya yang Lingling rasa belum ada yang signature dan spesial gitu. Begitupun dengan variasi minuman dinginnya. Saat sahur juga lauknya dominan ayam dan gak ada makanan berkuahnya. Tapi bukan berarti gak enak dan fresh loh sibling. Dengan sedikit masukan seperti ini, Lingling berharap semua tamu sama-sama puas dan merasakan kemewahan dari kamar, fasilitas hotel lainnya, sampai makanannya. Dan terakhir untuk lokasinya ratingnya 4,9. Walaupun bukan di tengah kota, tapi kawasannya termasuk strategis. Dekat dengan Bandara Juanda, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Rumah Sakit Angkatan Laut, Mastion Square, dan mall yang selalu rame bernama Royal Plaza. Yang mau cari makanan di luar hotel, aman ya, banyak pilihan. Depan hotel yang merupakan perlintasan kereta api bisa jadi masalah bagi beberapa tamu. Sibling request aja kamar yang nggak menghadap Jalan Ahmad Yani agar bisa mengurangi kebisingan dari suara kereta api yang lewat. Proses check-out-nya secepat kilat, langsung bisa ditinggal tanpa pengecekan kamar. Movenpick Hotel Surabaya City ini cocok untuk segala occasion ya, mulai dari perjalanan bisnis, liburan, ataupun staycation bareng keluarga dan pasangan. Sibling yang lagi perjalanan mudik, hati-hati di jalan ya. Atau yang masih siap-siap perjalanan jauh, pastikan dalam keadaan fit. Dan jangan lupa cek kondisi kendaraan bagi yang bawa kendaraan pribadi. Selamat liburan dan lebaran ya para sibling. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin.
Maafkan segala perbuatan dan perkataan Ling yang menyinggung. Balik dari hotel, lanjut siap-siap buat takjil nih sibling. Oke, segitu dulu healing hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video terbaru dari Sering Healing. Selamat healing, karena sering healing gak gampang boring. Ling pamit dulu.